Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih tetap meminjamkan umur kita. Masih Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tidak terkecuali mau beriman, mau bertakwa, dan disitulah adilnya Allah. Selama masih ada denyut jantung, masih bisa bernafas, itu adalah tanda kesyukuran yang diberikan Allah. Masih diberikan Allah kesempatan buat kita memperbaiki dirinya bagi orang yang taat beribadah, yang masih banyak kesalahan-kesalahan pribadi. Orang yang di luar daripada agama kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertaubat, kembali kepada ajaran tauhid, ajaran yang diberikan Allah, yang diturunkan Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang perlu kita syukuri. Selama masih ada nafas, itu ada tanda kesyukuran besar yang harus kita renungkan, bahwa Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk bisa mengembalikan, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah bisa kita memahami agama, karena beliaulah kita bisa kenal Allah, karena beliaulah kita bisa mengenal agama, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa melihat, kita bisa melakukan mana hak, mana yang batil. Dan inilah menjadi teladan buat kita semuanya. Inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kejar. Tidak ada yang bisa kita kejar selain bagaimana mencapai tujuan kita, dekat dengan Allah. Puncak pertemuan Allah dengan hambanya ketika dia bertemu dengan Allah. Kapan itu? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Jangan menganggap kita bahwa nanti ketemu Allah nanti di akhirat. Di dunia pun bisa kita ketemu. Yang diberi hidayah seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita, gerak-gerik kita dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadikan arah kita ke sana. Dan ini tujuan utama, tidak ada yang lain. Kalau ada manusia tujuannya lain, maka harus kita luruskan kembali. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim." Wal 'asr. Waktu yang diberikan, masa yang diberikan Allah ada jangkanya. Bersumpah Allah dengan waktunya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Cuma dua yang tidak rugi, selalu kembali kepada yang benar, dalam arti mempercayai Allah, mempercayai apa yang diperintahkan, mempercayai Nabi, apa yang dia bawa, apa yang diturunkan kepada Allah, kemudian berbuat amal soleh. Dari mana amal soleh itu muncul? Ketika kita tahu agama. Banyak orang mengatakan saya berbuat amal soleh, tetapi itu belum tentu amal soleh, karena tidak ada tuntunannya, tidak pernah mempelajari agama. Amal soleh ketika kita punya ilmu. Orang beramal tanpa ilmu, maka amal solehnya bisa batal. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap saat ketika selesai berdoa, ujung doa kita cuma satu, pasti dibaca. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat, mencakup seluruhnya. Yang kita minta adalah dunia yang baik, kehidupan dunia yang baik. Yang mana kehidupan dunia yang baik? Apakah yang banyak hartanya? Belum tentu. Banyak orang banyak hartanya, tapi terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar. Jadi siapa yang kehidupan dunianya yang dia baik? Tentu yang melaksanakan perintah Allah dengan baik. Apakah kita sudah pernah melaksanakan perintah Allah dengan baik? Inilah yang perlu kita kejar, karena kita selalu berdoa setiap saat. Banyak yang menafsirkan ulama keseimbangan antara dunia dan akhirat, tapi itu adalah kehidupan yang setara, seimbang, belum mencakup nilai keimanan, ketakwaan di atasnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar. Jauhkan saya dari siksa api neraka. Kita baca doa itu. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Kita disuruh oleh Allah selalu jalan ke yang lurus. Jalan yang diperintahkan Allah, karena kita mau jauh daripada azab neraka. Azabnya api neraka. Itu yang kita minta. Tetapi apakah maknanya itu? Membekas di dalam diri manusia. Ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan ini. Apakah dunia dengan akhirat seimbang perlakuan kita? 24 jam diberikan Allah, waktu yang diberikan Allah. Berapa jam kita kejar akhirat? Apakah sudah 50-50?
12 jam saya kejar akhirat, 12 jam saya kejar dunia. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita renungkan. Jangan sampai kita beragama tetapi agamanya tidak benar. Tuntunan yang kita lakukan tidak benar. Makanya Nabi pernah bersabda, sayati zaman, suatu saat kata Nabi, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Ada perbuatan-perbuatan yang merugi bagi manusia. Ada 5. Dia jauhi. Yuhibbunal khamsa, dia mencintai 5 perkara. Wa yansawnal khamsa, kemudian dia melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mencintai terlalu kehidupan dunia. Dia jualan, sudah azan di masjid masih jualan. Coba yang pernah naik haji, jemaah berbahagia. Kalau sudah mengaji masjid, kalau sudah azan dikumandangkan, ditinggalkan, dia tidak pernah mengatakan mau diambil orang barang jualan saya atau tidak. Yang penting saya harus pergi sholat. Apakah kita sudah begitu, Bapak? Jemaah yang berbahagia, kita sudah melakukan itu. Ketika azan dikumandangkan, kita tinggalkan kehidupan dunia. Padahal berapa menit itu? Tidak sampai 30 menit. Berapa lama kita jualan? Itu pun kalau kita jualan, ingat gak Allah? Belum culasnya. Ini harus menjadi renungan, Pak. Kalau kita benar-benar orang yang dekat dengan Allah, ingin benar-benar mau selamat, mau baik di dunia lah tempatnya kita berbuat baik. Di akhirat tidak ada kesempatan mau memperbaiki kebaikan. Untung-untung kalau ada ahli waris kita yang selalu mendoakan kebaikan. Kalau ahli waris kita tidak benar, maksiat yang dilakukan, apa yang kita mau terima? Jemaah yang berbahagia, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Kata Nabi, suatu saat manusia lebih mencintai dunia sampai takut dia mati. Kata Nabi, siapa yang terlalu cintai dunia, dia takut mati. Orang yang takut mati itu berarti dia cintai dunia. Yang kedua, tidak punya persiapan, makanya dia takut mati. Yang kedua, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Dia terlalu mencintai harta, tapi dia tidak pernah ingat harta yang dimiliki, sekecil apapun yang kita miliki, wa yansawnal hisab, akan dihisab oleh Allah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kalau di dunia diperiksa KPK, boleh disembunyikan di mana sehingga jauh dari pemeriksaan KPK dan lain sebagainya. Tapi di akhirat, sekecil apapun harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah dan ada balasannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Dia terlalu mencintai, menghiasi rumahnya dengan hiasan-hiasan keduniaan, mempercantik, memberi lampu-lampu supaya enak dipandang. Tetapi ada yang dia lupakan, wa yansawnal qubura. Dia melupakan menghiasi kuburannya. Seperti apa nanti di kuburan dengan luasnya sempit, hanya 1,5 kali 50 cm. Apa yang kita persiapkan di sana? Itu yang kadang kita lupakan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu saya sampaikan kelimahnya ini karena waktu. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, kita beragama tujuannya cuma satu, bagaimana dekat dengan Allah. Kalau manusia sudah dekat dengan Allah, pasti takut dia menjauhi perintahnya dan pasti dia akan menjauhi larangannya. Selama dia masih melaksanakan kemaksiatan, jauh daripada kebenaran, maka jauh Allah daripada kita. Jauh dari Allah, kebenaran pun jauh. Kebenaran jauh, rezeki tidak berkah, semuanya akan merentetan di sana. Kehidupan akan sengsara. Mungkin merasa saya enak hidup, tetapi banyak persoalan yang kita hadapi. Maka guru pernah menyampaikan, jangan selalu memandang diri kita kehidupan ini selalu enak. Suatu saat pasti ada yang tidak enaknya, dan itu akan berbolak-balik. Jam ini, detik ini, kedepannya juga begitu, pasti tidak mungkin sama. Itu kita pelajari dalam kehidupan kita. Demikian mungkin khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.